Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Sobat WK, kembali lagi bersama dengan saya Leon Wical, reporter Warta Kota. World Marathon Majors atau WMM merupakan suatu ajang kompetisi lari di mana para pelari maraton harus melewati 6 kota di berbagai negara yang berbeda untuk meraih predikat dan prestasi juga medali Six Stars. Salah satu orang yang berhasil meraih medali Six Stars kali ini kita datangkan langsung, pastinya berlokasi di Indonesia, yaitu Ibu Sinta Sunarji. Selamat sore Ibu Sinta. Selamat sore. Saya dipanggil Ibu jadi gimana gitu ya? Apa nih? Apa manggilnya Mbak, Kak? Kak aja deh. Kak aja, oke, baik. Kak Sinta ya berarti ya. Kak Sinta, gimana kabarnya Kak Sinta? Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke. Mudah-mudahan baik juga ya. Oke. Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Sehat juga. Kak Sinta mungkin bisa diceritakan sedikit dulu awalnya Kak Sinta ini kan berarti otomatis suka lari dong. Nah dulu awalnya suka lari itu ceritanya gimana sih Kak Sinta? Saya tuh lari dari SMP sih ya. Saya suka lari dari SMP karena tahun berapa itu? SMP tahun 81 Tahun ya. 81. Gitu. Jadi memang teman-teman suka lari pada saat itu kan. Suka ikut-ikutan lah. Tapi saya baru ikutan race setelah bergabung dengan komunitasnya saya sekarang ini, Runner Mom Community RMC. Karena ada satu nih, ini ketua kita nih, dia hobi banget ngajakin teman-temannya race. Jadi race pertama saya itu kalau nggak salah tahun 2015 ya, kalau saya itu berdua sama suami saya. Saya ngejoblosin dia 10 kilo, saya 5 kilo. Berarti mulai suka lari di SMP waktu 2015 ya. Ikut Runner Community, ikut race-nya. Mulai sukanya tadi tahun dari SMP 80-an ya itu ya. 81. Oke. Berarti selang dari 80-an hingga 2015 tuh hanya sekedar hobi ya? Iya, sekedar hobi. Kan zaman itu kan kadang-kadang, kita lari yuk bareng gitu. Lalu apa yang membuat Kak Sinta itu beranjak dari hobi nih hingga pada tahun 2015, ya udah deh, saya seriusin aja larinya itu? Ya itu, karena kita ketemu dengan satu komunitas, itu isinya tuh ibu-ibunya anak saya yang pertama tuh di salah satu sekolah. Daripada kita cuma sekedar makan-makan atau mungkin jalan-jalan, akhirnya mereka foundernya sepakat untuk bikin RMC untuk jadi ajang olahraga para ibu-ibu. Nah, disitulah saya itu termasuk yang peserta atau member awal-awal. Jadi saya member awal-awal, ikutan juga membangun visi misi walaupun saya bukan founder. Jadi di situ ada rasa sense of belonging saya, bahwa kalau masuk ke dalam komunitas, apalagi itu runner kan berarti lari, kita harus punya keinginan untuk berolahraga lari. Nah kebetulan juga kita difasilitasi dengan teman-teman itu sama-sama mau gitu, yuk kita olahraga yuk biar sehat. Dan pakai coach pertama kali itu rame-rame ya, tapi kan namanya juga orang kan cocok-cocokan. Nah kebetulan ada yang aku nggak ada ya, aku ini pakai ini, yang ini aja pakai ini. Tapi dengan berjalannya waktu, pada akhirnya kita ikut race yuk. Pengen tahu, ternyata bangunnya pagi banget. Effort kesana juga luar biasa. Walaupun kita kan bukan pelari yang jagoan ya, tapi after race-nya aku seneng dapat medali, foto-foto. Jadi kayak ada suatu kebanggaan bahwa, aku bisa loh lari 5 kilo, 10 kilo seperti itu. Nah. Terakhir aja kita latihan dong, yuk kita latihan serius yuk, pengen ikutan yang lain juga. Kami bilang begitu, sampai pada akhirnya berhasil bisa lari lebih dari 15 kilo. Karena latihan kan 15 kilo, terus ada ini juga nih, ada namanya Diana kan, nanti juga dia datang, dia bilang, ada nih HM di Bali gitu. Mau nggak? Dia juga belum pernah HM di situ, jadi saya sama dia virginnya gitu, virgin HM. Itu tahun berapa itu? 2016. 2016. Nah, kita HM lah di situ, berhasil. Walaupun kalau menurut saya sih kita lebih, kalau saya pribadi lebih melihat view-nya ya, view-nya kan bagus banget tuh. Jadi kita lari sambil ngeliat view-nya. Di situ kita senang dong, udah dapat medal, terus bangga ya kan kita pamerkan ke seluruh dunia tuh, kamu jago ya, padahal nggak jago, cuman maksudnya effort itulah. Dan
komentar orang yang positif itu membuat kami semua menjadi lebih giat untuk berlatih. Kami sadar bahwa itu jadi, kalau kita rutinin bisa sehat, kalau dirutinin bisa jadi prestasi. Tapi saya bukan jalur yang prestasi, saya jalur yang untuk saya menjadi sehat. Dan saya juga senangnya apa? Bisa mengajak teman-teman untuk berlari. Jadi ada, dia tahu, kok bisa sih lari, yuk. Jadi kita nemenin gitu loh, nemenin yang baru pelari itu. Akhirnya sampai di HM, berhasil, adalah ceritatan, ada nih FM di luar negeri loh gitu. Pada saat itu 2016 Berlin Marathon. Saya tuh nggak tahu loh apa itu WMM. Saya nggak tahu kalau misalnya ada itu yang namanya maraton. Saya tahu cuma Jakarta Marathon. Saya tidak tahu maraton yang lain. Di tiap daerah ternyata ada. Namanya juga baru kenal kan. Ada, ini ada yang namanya 6 major marathon. Terus disebutin tuh, terus gimana? Kita mesti latihan dari sekarang. Latihan dari sekarang, nanti kita fun-fun aja. Kita nggak usah terlalu gimana banget. Berapa kilo? 42 kilo. Waduh, jauh ya. Yang kemarin 21 aja kok kayaknya jauh banget. Ini 42 lebih jauh lagi. Tapi karena euforia, pergi bersama teman-teman, di sana nanti bisa jalan-jalan. Pokoknya kita yang seneng-seneng yang kita pikirin. Berangkatlah kami ke Berlin. Oke, sebelum ke WMM, saya tertarik ke HM yang di Bali itu tadi. Berarti itu adalah race pertama kali Kak Sinta ya? Untuk HM iya. Untuk HM iya. Dengan panjang race 15 atau 21 tadi? Langsung 21 km ya? Oke, di tahun 2016 dan sebagai penghargaannya itu dapat medali ya? Iya. Oke, gimana perasaannya saat itu ketika pertama kali mendapatkan medali pertama? Ya ampun, saya berasa jagoan loh. Itu menyelesaikan waktu, durasi waktu berapa lama itu? Waktunya saya 3 jam. 3 jam? Okay. Waktu 3 jam, karena apa? 3 jam itu, buat yang lain tuh 2 jam 5:30 deh. Tapi sih 3 jam, tapi sih bangga banget karena apa? Di situ saya bisa foto. Saya ngeliat ternyata kalau HM itu jarak jauh, kami di Bali kan ya, mungkin organisernya juga bagus. Jadi dia pokoknya ngasih entertain sepanjang jalan itu membuat saya jadi, kok begini ya ternyata, foto. Terus kitanya sendiri juga happy. Walaupun jujur, aku juga nggak ngerti COT-nya berapa pada saat itu. Sampai ada kayak bunyi telepon, terus wah kok ada yang telepon ya, terus diangkat, cepetan ini COT-nya bentar lagi, wah gitu. Tapi saya tetap saya udah sampai di sini, saya mau menikmati. Dan ini HM pertama saya. Waktu saya 3 jam, tapi saya happy-nya minta ampun. Kayaknya happy-nya ngelebihin yang 2 jam deh. Saking senengnya. Oke, berarti setelah dari Bali, langsung Kak Sinta menuju ke WMM. Itu tadi kota pertama di Berlin. Di Berlin. Nah, mungkin bisa cerita perjalanan Kak Sinta di World Marathon Major atau WMM itu gimana sih Kak? Ini yang pertama nih, Berlin 2016 juga. Aduh, saya seneng banget deh. Dan saya juga nggak nyangka kalau suami saya juga gini waktu saya izin, ngapain lari jauh-jauh ke luar negeri. Terus udah gitu 42 kilo. Dia mikir 42 kilo kan jauh. Emang bisa ya gitu? ada pikiran seperti itu nggak? Pasti ada, cuma nggak keluar. Dan dia juga lihat saya latihan. Saya latihannya cukup serius gitu latihan. Karena yang dengan coach tadi ya, yang seperti Kak Sinta sampaikan. Dan coachnya juga bingung, kamu mau FM? Mungkin dipikir belum waktunya kali. Cuman maksudnya saya, iya nih kita mau teman-teman. Cuman kan ya udahlah, pokoknya dipersiapkan. Fisik sama mentalnya dipersiapkan. Sampai kami di Berlin, baru nih teman-teman kan nih, ayo kita mesti persiapan, nanti kita bangun jam 4 lah gini, pokoknya kita mesti beres, nanti kita jalan ke tempat race-nya bareng-bareng nih. Wah senang banget dong waktu pertama kali datang, ketemu semua beberapa orang Indonesia yang ada di situ juga dari tempat-tempat lain, kenalan pada saat breakfast, kenalan. Jadi satu hari sebelumnya kita biasanya suka lari-lari kecil-kecil, sekalian foto-foto. Nah pas hari H-nya itu kami memang sama-sama. Jadi ada wave-nya semacam kayak misalnya saya di A gitu, di green gitu. Yang ini di blue gitu. Kita pisah. Tapi di situ kita udah tahu bahwa kita berangkat bersama. Tapi kita nanti race-nya sendiri-sendiri dengan kapasitas kemampuan kita sendiri dan finishnya juga sendiri. Jadi memang dipersiapkan bahwa nanti di sana kita nggak bisa gandengan tangan gitu. Jadi kalau nggak kayak kalau di Jakarta, ya udah deh nanti aku pelanin pace aku deh, temanku bilang nanti kita finish gandengan tangan. Masih bisa janjian ya? Masih bisa, kalau ini udah enggak. Udah nggak bisa. Gue. Pokoknya yang penting start bareng, finish kita ketemu, janjian di 1 poin. Jadi kalau sehari sebelumnya kita kan lihat rute race. Nah nanti kita kalau udah selesai ngumpul di sini ya, nah kita ngumpul di situ. Seneng dong, wah lari deh 21 kilo dengan senang hati. Begitu 21 kilo lewat, 25 kilo.
kok capek jauh ya. Udah mulai ngerasain Masih- capeknya. Mas ini saya ngecek 25 kilo, terus ngitung, hah masih sekian kilo lagi. Mulai gampang dong, tapi ada teman-teman Indonesia yang nepok, ayo kita lari. Oh, ada Ya yang udah, nyemangatin ada. ya. Jadi kalau kita Oke, ketemu baik. sesama pelari Indonesia, kalau dia jauh lebih cepat dari kita, dia pasti akan nyemangati kita. Oke. Kalau kita jauh lebih cepat dari dia, kita juga ikut nyemangati. Jadi Hmm, sama-sama saling bantu support mental kita supaya kita bisa sampai finish. Ya biar nggak malu juga ya nama Indonesia. Terus sampai di jalan, terus sampai saya akhirnya di kilometer 37, 35 tuh saya udah gini, capek udah deh saya mau foto-foto. Jadi pertama ada ditepok, terus foto, dia lari, saya tetap jalan. Terus kedua juga ditepok, foto, lari. Yang ketiga saya bilang saya tepok, saya bilang aku mau lari, lo tinggal di sini, saya nggak mau ditinggal lari sampai finish. Akhirnya alhamdulillah sampai finish, waktunya juga nggak terlalu bagus, tapi masih di bawah COT jauh. Jadi saya pikir alhamdulillah yang penting aku udah finish, dapat medali pertama setengah mati senangnya. Berasa seperti gini. Aku maratoner loh. Itu berarti medali pertama internasional ya, di Iya. tingkat internasional di luar negeri lagi. Iya, untuk lari maraton itu saya pertama kali dan happy-nya minta ampun. Di situ pertama kali tuh aduh sebel ngapain sih gue ikut-ikutan lari, mau aja diracunin lari, dijebak-jebak lari. Pas grand finish juga wah capek udah gila ini. Tapi begitu besok harinya kita jalan-jalan pakai medali kan, kemana semua orang tuh appreciate gitu, yang orang-orang yang nggak pelari. Jadi penduduk setempat tuh ada yang, kamu diskon sekian persen, ini kamu kasih gratis ya. Jadi seperti itu. Dan 2 hari kemudian kita mau race apa lagi? Ketagihan ya, ketagihan. Oke, Iya, baik. iya. Baik. Seperti itu. Nah, itu race WMM pertama, lalu yang kedua, ketiga dan berikutnya Tahun depannya. 2017 langsung ya berarti. Saya 2018. Oh, 2 tahun kemudian. Karena 2017 saya tidak dapat ballotnya Chicago, Oke. tapi teman-teman itu dapat semua. Oke. Jadi cuma saya sendiri yang dapat ballot. Oke. Oh nice dong. Tapi 2018 saya dapat 2 ballot sekalian, sekaligus Tokyo dan New York. Ngebayang gak sih? 1 tahun langsung Tokyo 2. dan New York. Iya. Oke. Jadi waktu pertama kita dapet Tokyo, yang lain pada nggak dapet tuh. Terus kaget tuh, kok aku dapet Tokyo ya? Sementara tahu dong, Tokyo itu seram. Maraton terseram kalau menurut aku. Terchallenging kalau kata teman-teman Sixers yang lain. Iya, Tokyo. mungkin yang lain challenging. Kalau saya seram lah. Saya kan bukan pelari yang gimana gitu. Mana saya ini yang kedua. Saya bilang sama suami saya, aduh mas, aku dapet nih di Tokyo. Terus dia ngomong, ada kebetulan juga teman-temannya dia juga ada yang maratoner. Hah, ini dia dapet Tokyo? Banget, dia bilang gitu. Wah, itu susah banget dapetnya. Yang tadinya saya mau mundur, jadi maju dong. Oke. Susah ya. Oke, ya aku ambil. Terus aku bilang dong, maksudnya aku dapet ini. Kok sini, dapat gitu. Jadi kayaknya suara juga kaget. Saya sendiri juga kaget. Kok sih bisa dapat gitu. Jadi pertama kali daftar dan langsung dapat. Saya juga dengar ceritanya yang serem bahwa kalau 5 kilo lewat nggak bisa waktu tertentu diciduk. Ini tapi di sini itu benar-benar yang menurut saya ini Tokyo Marathon adalah yang paling berkesan. Selain Boston ya, ini Tokyo Marathon paling berkesan. Karena dengan kayak naik haji mas, jadi kalau naik haji itu kan ceritanya yang aneh-aneh gitu kan kita jadi serem gitu. Padahal ternyata di sana fine-fine aja kita nggak apa-apa. Nah ini juga Tokyo gitu, wah ceritanya serem-serem. Tapi pas begitu menjalani, emang jadi kita memang jadi serem. Aku jujur, aku ketakutan. Tapi ada beberapa teman yang bilang nggak usah takut. Kalau kamu bisa menyelesaikan 35 menit dalam 5 kilo, tapi seterusnya sampai 42, kamu aman. Pokoknya titik aman kamu itu 35 kilo. Dari 35 kilo ya? itu kamu udah bisa jalan santai, lari jalan. Nah itu menurut teman-teman yang berangkat yang baru. Oke, larilah saya. Terus dia kasih tahu pokoknya kamu jangan sampai dijejerin sama orang yang pakai baju hitam dengan balon warna emas. Itu apa itu? Nah itu, dia bilang katanya itu lu bakal diciduk, dia bilang itu. Oke. Ngerti nggak sih? Oke, berarti kalau diciduk itu tandanya Aku gugur udah gitu gugur ya? DNF, Oke. aku udah nggak bisa ikut. Menurut mereka, aturan mereka, kamu udah nggak pantas, waktu kamu udah tidak akan bisa Tidak sampai finish mungkin, lah. iya. Gitu. Karena kamu entah terlalu lambat, entah kamu memang nanti nggak kuat atau cedera, mereka kan memikirkan itu. Lari dong saya. Iseng kan kadang-kadang kita suka lari ke belakang gini, kok ada balon emas. Dan mereka kan larinya nggak pelan. Kalau saya kan larinya kan ya biasa aja. Lari sekencang-kencangnya saya bilang, saya cuma gini, ini baru 15 kilo kok aku udah mau diciduk sih.
masih ada beberapa kilo lagi. Wah, aku udah deg-degan. Sementara aku kan diantar suamiku nih. Suamiku tuh agak susah untuk nganterin saya karena pekerjaan. Jadi karena dia nganter, saya pengen dong di matanya dia, nah ini loh istri kamu, oke loh bisa maraton. Dia juga deg-degan, saya juga tahu dia deg-degan. Nanti ketemu ya, nanti ketemu. Nah di kilometer sekian ketemu lah sama suami saya. Saya foto, terus dia kayaknya happy banget. Semangat ya, sehat dia bilang. Iya, ayo lari-lari. Dia juga takut dong kalau misalnya istrinya keciduk sama balon kuning itu. Orang yang pakai balon kuning. Lari lagi saya sampai 21 kilo, 25 kilo aman. Tapi kan saya mikir, aku masih 10 kilo lagi untuk di titik aman. Lari. Begitu lari, tuh ada di sebelah saya. Karena kita kan sempat jalan, aduh udah deh istirahat dulu bentar sambil jalan pelan. Tiba-tiba saya ada di belakang saya, cuman bedanya jaraknya. Wah, berapa langkah doang ya jaraknya ya. Saya nangis, saya dengar, saya nggak mau DNF, saya nggak mau diciduk. Wah, lari-larinya kenceng-kencengnya sampai di kilometer 35. Begitu kilometer 35, aku tuh yang udah ngos-ngosan banget kan, itu kan 10 kilo ya, mesti lari kenceng. Aduh Tuhan, masa sih udah sejauh ini aku DNF? Terus begitu saya nggak mau, terus tapi dia tuh cepat lari gitu, bareng-bareng gitu lari. Terus sampai akhirnya aku bilang, oke Tuhan, kalau memang aku harus DNF ya udah, nanti aku gampang lah ngomong sama semua orang aku. Begitu ngelihat ke punggungnya tulisannya pacer, bukan. Jadi temenku yang ngasih informasi itu dia tidak bilang balonnya bulat apa kotak. Oh. Sama-sama emas, sama-sama baju hitam. Cuma di belakang tuh kalau nggak salah ya bulat itu pacer, kalau kotak itu DNF. Baru jadi, yang kotak yang harus diwaspadai ya. Terus saya bilang, loh, kok pacer sih? Dia bilang gitu. Terus ayo let's go. Jadi ngajakin bareng. Terus aku langsung berhenti di kilometer 36 itu. Aku 35 mau 36, aku berhenti. Aku bilang gini, go ahead. Aku mikir aku mau DNF, itu yang namanya aku duduk di trotoar tuh nangis. Ya Allah Tuhan, tapi terima kasih ya gara-gara ini aku jadi kenceng tuh. Jadi 10 kilo ini kenceng. Ada orang Indonesia yang lagi, ngapain kamu duduk? Nanti ini bukan zona aman. Lah, katanya 35 lewat ada zona aman. Bukan, yang tahun ini 37. Bayangin nggak? Lagi enak-enaknya duduk lari ke 37 dong. Langsung labakan lari. Di situ tuh aku lagi, padahal aku lagi pas di depannya counter salon pasnya dia. Jadi dia sempat baru mau ngambil, langsung aku grab, aku lari lagi sampai kilometer 38 baru. Udah deh aku udah kayaknya stres banget gitu lah aku. Dan pokoknya harus selesai. Di situ kebetulan Jepang itu Tokyo itu lagi dingin. Mendadak gerimis. Saya itu tipe orang yang tidak tahan dingin. Ngebayang nggak? Saya tuh udah dari awal sampai akhir saya udah pakai jas hujan, pakai sarung tangan, pakai lap, terus pakai tutupan kuping. Pokoknya nggak cantik lah kalau misalnya di foto sebagai maratonan. Kadang-kadang aku suka nih, aku pengen deh kayak dia. Kok dia maraton cuma pakai begini-begini aja? Aku nggak bisa. Itu sih bener-bener dari awal start sampai finish aku pakai jas hujan. Tapi celananya aku buka belagu karena pas mendekati 21 kilo udah panas kan badan. Tapi begitu mendekati finish terus hujan, gerimis. Jadi di bawahnya kan otomatis kan jadi langsung dingin banget. Begitu finish luar biasa dinginnya. Yang tahan dingin pun ngomong itu dingin banget. Kebetulan tuh saya cari dong suami saya kan, kita janjian ketemu di finish. Dia mati handphonenya. Jadi saya nunggu, saya telepon teman saya, akhirnya bilang, kamu bawa duit nggak? Nah, itu saya penting. Memang harus bawa uang. Bawa ID itu penting. Walaupun kita pakai gelang yang nama, aduh maaf saya nggak pakai gelang nama, itu semua informasi kita ada di gelang itu. Tetap harus bawa. Kalau misalnya harus naik taksi, jadi kita bisa bayar kan. Udah kamu naik taksi aja, kata teman saya. Sampailah saya di hotel, suami saya nggak ada. Saya udah ganti baju, saya mandi, terus saya foto-foto itunya, dia baru masuk dong suami saya. Ya, gimana? Kamu finish nggak? Dapat medal nggak? Terus aku bilang, woi, tanyain dulu, istrinya baik-baik nggak? Yang kita ini pertama medali ya. Tapi aku bisa ngerti, ini Tokyo itu sakit gini nih medalnya. Dia bangga banget. Ya aku lebih bangga lagi. Luar biasa. Gitu di hotel. Jadi pengalaman di Tokyo itu bener-bener yang aku gini, ya ampun dulu tuh aku pernah loh kejar-kejaran sama pacer. Udah pasti dia lebih menang dari aku. Cuman karena adrenalinku nggak mau aku DNF, jadi aku sekejar mungkin aku lari. Malah makin berpacu ya waktu itu ya. Tapi begitu selesai kalau dia pacer ya turun lagi aja, santai lagi. Yang penting aku dapat finish di COT jauh gitu aja. Oke, itu berarti udah 3 kota di 3 negara berbeda. Kota keempat Chicago. Itu di tahun 2019. Kota kelima Boston. Ini seharusnya kota 2 tahun sebelumnya.
Tapi karena pandemi kan kita akhirnya baru kemarin. Oke. Jadi tahun ini aku 2 lagi. Oh, tahun 2022 tuh di Boston sama di London. Oh, di London. Ya, Oke. London ini aku dapat six star-nya. Di Boston ini benar-benar tidak disangka-sangka. Itu bulan berapa tuh di Boston? Bulan Mei. Bulan Mei. Jadi jadi ya udah karena pandemi kita latihan buat London. Dari yang semangat sampai nggak semangat sampai males. Akhirnya oke lah harus semangat lagi. Terus tiba-tiba temanku bilang gini, mau Boston nggak? Ya mau lah, semua orang juga mau Boston. Kayaknya ada slot nih. Hah? Mau itu belum bisa gitu. Mau dia. Terus aku bilang dong, tapi kayaknya mahal deh Boston. Ya udah kalau memang dapat, insya Allah ada rezeki. Ya oke, seneng dong, latihan aja kamu. Nggak ada kabar lagi mas. Sampai Januari akhirnya dia bilang, kayaknya dapet nih. Oh yaudah aku mau siapin aja sekian gitu. Oh oke siapin. Nggak ada kabar. Sampai Februari terakhir Februari bilang, iya nih kita dapat. Kamu nanti langsung bayar kan? Hah gila gitu. Ini kan bulan Februari, Maret, April, Mei. Hah kamu serius? Sementara kan Boston kan milih gitu katanya naik begitulah gitu. Terus aku bilang, aku mampu nggak ya? Kaget dong, tapi nggak berani ngomong apa-apa. Terus saya bilang coach lah, sama dia bilang oke. Terus saya bilang coach saya juga bilang nggak bisa tahun depan aja gitu. Coachnya malah pengennya tahun depan aja. Ini soalnya dia belum pernah ke Boston Marathon juga, jadi dia mendengar karena di yang Boston Marathon itu agak jarang ya mas ya. Dan itu charity kan. Terus latihannya juga akhirnya aku mulai ditanjakan. Walaupun di latihan aku di treadmill itu aku pakai incline, tapi akhirnya ketanjakan. Tapi beberapa orang maratoner udah bisa ngelihat posisinya ini pasti dari Boston. Latihannya di tanjakan Bintaro, di tanjakan Semanggi, tanjakan Bintaro. Terakhir aku di Sentul, aku coba latihan di Sentul. Tapi ternyata memang nggak nyandak juga sih, maksudnya ya karena mentalnya kan waktu itu jadi mentalan. Akhirnya aku ikut dong Boston Marathon. Itu yang luar biasa euforianya, luar biasa bahagianya, luar biasa bersyukurnya itu di situ. Apa yang membuat bersyukur dan merasa bahagia waktu di Boston? Lari, punya duit, bisa lari, tapi nggak dapet slot Boston. Nggak bisa lari, nggak cuma Boston, semuanya deh, semua maraton nggak dapet slotnya. Dia bisa beli slotnya, bisa beli charity-nya, tapi dia nggak bisa lari juga kan. Jadi ada beberapa faktor. Jadi aku merasa bersyukurnya di situ. Kebetulan pas memang dapat, pas kebetulan ada rezeki dan kebetulan fisik saya juga bagus. Jadi segala faktor itu mendukung. Seakan-akan semesta alam tuh mendukung. Nah jadi pas aku bilang oke, aku ambil ini, aku mau. Ya udah, aku temenin. Ini ketuaku ya, ketua RNC ku. Dia second round kan, saya first round. Dia bilang oke, karena waktu beberapa tahun lalu dia Boston, dia dalam keadaan badai. Dia nemenin aku benar sesuai janjinya. Tapi aku kan juga bukan tipe orang yang kalau kamu bisa lari cepat lari aja cepat. Aku juga tipe orang yang larinya nggak cepat, tapi aku mau menikmati. Tapi aku janji aku akan finish. Karena kalau udah berangkat kami ya teman-teman ini, kalau udah mulai harus memfinishkan. Kalau kita udah start kita mesti finish walaupun belum ada apapun juga. Tapi kita jangan sampai kenapa-kenapa. Jadi kalau memang udah harus ternyata kolaps nih karena memang keadaan kesehatan, ya kita harus tahu diri, nggak usah ikut aja untuk dari awal kita nggak memaksakan diri ya dari awal. Ini karena kebetulan semuanya mendukung faktor saya berangkat. Di sana kelihatannya bagus, di sana saya happy, ditemenin 33 kilo lari bersama teman saya ini yang si ketua ini yang si Diana ini. Ya itu sampai akhirnya saya bilang, udah kamu udah nemenin aku 33 kilo. Kamu kan anak trail kan, tanjakan buat kamu tuh ya fisik lah. Lari deh. Sementara dia tipenya kalau dia pelan atau dia berhenti kram. Kalau saya lari yang kenceng banget, mungkin bisa kram. Tapi kan aku nggak pernah kram saat itu. Jadi aku lari sesuai dengan batasku. Dan untungnya finish itu selesai di jam itu 15 kemudian badai anginnya itu kencang banget. Kebayang nggak sih kalau aku masih lari 15 menit kemudian sesudah aku finish. Jadi aku ditungguin nih sama beberapa yang udah finish nih. Terus dia bilang, awas selamat ya. Itu dingin, udah mulai dingin. Tiba-tiba angin bus luar biasa. Berarti untung banget udah finish ya. Nah itu, jadi aku langsung merasa bahwa ya Allah semuanya itu umat Tuhan diberkati. Jadi aku tuh merasa bersyukur banget. Waktu datang aja aku bersyukurnya minta
semua doa ada. Jadi teman-teman RMC Runner Community itu mendoakan, RT Runner mendoakan, ABG Runner mendoakan. Jadi aku tuh merasa bahwa semua teman kok sayang nih, dan mungkin mereka juga bilang, ini kan sesuatu yang maksudnya sesuatu yang agak susah didapat ya untuk pelari itu Boston Marathon itu kayak lebarannya. Jadi aku masih bersyukur banget. Aduh, begitu sampai sekarang tuh kadang-kadang euforianya masih ada gitu, ya bisa dapat Boston, bisa finish sesuai yang aku inginkan tuh benar-benar luar biasa. Jadi senang. Begitu sampai di London pun juga hal yang sama. Jadi aduh senang banget ya Mas. Oke, berarti Kak Sinta ini mendapatkan medali Six Stars waktu di London ya? Iya. Itu tahun 2022 di bulan kemarin Oktober kemarin. Iya. Oke. Mohon maaf Kak Sinta sekarang usia? Aduh, kira-kira usia berapa ya Mbak? Saya udah tua. Usia 53, insya Allah Februari depan 54. Oke, di usia 53 nih Kak Sinta berhasil mendapatkan medali Six Stars di London lagi. Gimana perasaannya Kak Sinta waktu itu? Nggak usah, maksudnya gini, nggak usah usia 53. Usia berapapun saya dapat Six Stars itu bangga banget. Itu gongnya pelari soalnya. Six Stars ini dapatnya nggak gampang. Karena di dalam persiapan maraton itu segala hal kita lakukan. Maksudnya persiapannya itu luar biasa. Waktu, tenaga, bahkan kadang-kadang waktu bergaul kita juga kurang. Hanya untuk itu kadang-kadang banyak waktu hal yang buat dikorbankan keluarga, ya. dan keluarga juga kurang. Tapi untuk mencapai itu sebelum mencapai ke satu maraton, pasti saya izin sama suami, izin sama anak, izin sama orang tua sama mertua saya pasti minta doa aja. Tapi yang penting itu anak dan suami, karena kan mereka kan yang terdekat. Dan itu juga doanya teman-teman itu tuh jadi satu sebenarnya. Jadi saya ngerasa bahwa pelari maraton itu luar biasa. Makanya saya waktu pertama-tama kali baru Berlin, terus kedua Tokyo, saya tuh hebat banget ya ini orang-orang. 42 kilo itu nggak jarak yang nggak pendek ya. Dapat ujungnya ngelihat gerbang finishnya aja, padahal kita masih 2 atau 3 kilo. Euforianya itu udah ada dari penonton. Terus dilihat ujungnya gerbang, aduh itu yang luar biasa soalnya. Akhirnya tuh bisa selesai gitu. Jadi kan kalau aku bener lagi selesai. Itu begitu sampai mengejar dari finish, itu yang namanya nggak percaya, tapi aduh Tuhan baik banget. Selama perjalanan kita kan bisa terjadi sesuatu, entah itu kolaps, entah itu kram, entah itu cedera atau apalah gitu yang bisa tidak mencapai finish. Tapi aku diberikan kesempatan untuk mencapai finish. Jadi buat saya itu luar biasa. Dan perjuangan selama bertahun-tahun untuk berlari maraton akhirnya terbayarkan dengan medali Six Stars-nya itu ya Kak Sinta. Betul. Tadi Kak Sinta mention bahwa banyak hal yang dikorbankan nih, salah satunya keluarga. Seperti apa sih Kak Sinta dukungan keluarga ke Kak Sinta, khususnya untuk suami nih? Dari tadi kan Kak Sinta ngobrolin suami selalu mendukung nih. Dukungannya seperti apa sih Kak Sinta? Suami saya itu top. Karena apa? Nggak semua suami seperti itu ya. Maksudnya mungkin banyak juga suami seperti itu. Tapi saya melihat itu adalah dalam diri saya. Karena gini, saya itu kan perempuan ibu rumah tangga, istri. Jadi dia mau kompromi yang aku pagi mesti latihan, nggak breakfast bisa skip dong. Tapi dia ya udah kamu pulang dari latihan jam berapa? Aku tungguin kamu breakfast deh. Buat aku tuh luar biasa. Sebenarnya aku sore mesti latihan. Kemungkinan bisa pulang bareng, jadi sama-sama sampai di rumah. Biasanya mungkin istilahnya menunggu di rumah, tapi kita ketemu di pintu gerbang, saya dalam keadaan pakai baju olahraga. Yang lagi secara finansial dia mendukung luar biasa. Doanya nggak pernah putus. Dan dia selalu membuat semangat saya ini, ya kamu pasti bisa ngatain kamu kayak begitu udah bagus kok. Walaupun saya bilang kayaknya aku kurang deh. Enggak, kamu bisa. Jadi selalu jadi support system ya. Iya. Dan anak-anak juga, mungkin kalau anak-anak lebih melihat karena kami kan keluarga olahraga ya. Suami saya suka olahraga, dan kedua anak saya suka olahraga. Jadi membuat dia bahwa ibu buahnya mau bawa gue aja umur udah nggak muda, dia masih olahraga dan happy lagi gitu. Jadi kenapa aku yang masih muda enggak? Jadi dia terpacu juga untuk olahraga dari kecil, dan beberapa olahraga juga ada yang sama. Jadi buat saya anak-anak itu pendukung juga. Mereka, aku rasa juga mereka diem bangga banget loh sama ibunya.
secara nggak langsung diucapkan pasti bangga dong. Iya banget, cuman ya maksudnya saya buat saya sendiri juga mereka supportnya luar biasa. Dan tentunya Kak Sinta pasti senang karena sudah menjadi role model yang baik bagi anak-anaknya. Insya Ya kan? Allah. Ya kan ya Mas? Oke, Kak Sinta, kita sedikit flashback tadi, sedikit tentang Kak Sinta mengatakan bahwa mulai suka lari waktu SMP. Hal atau kejadian apa yang membuat Kak Sinta, wah nih gue suka lari nih? Awal-awalnya kita lari bareng-bareng. Ayo kita pakai, waktu itu nggak ada competition ya, kita pakai training. Itu sama anak-anak SMP, sama teman-teman sekolah ya? SMP. Jadi kita pakai training spark. Janjian yuk, janjian mau pakai warna apa? Terus udah zaman dulu kan pakai headband dong, pakai gini pokoknya gaya lah. Terus kita GBK, nah itu sempat juga kita SMA juga. Nah di SMA itu kan saya kan Tarakanita kan, SMP SMA saya Tarakanita. Itu perempuan-perempuan semua itu luar biasa, itu hobi banget yang namanya olahraga, yang AIU, EO semua dikerjain. Nah itu saya mulailah suka berolahraga lari itu karena saya melihat pada saat itu olahraga lari itu olahraga yang paling gampang untuk dilakukan sama semua orang. Dan praktis ya pasti. Praktis banget. Di mana aja juga bisa. Jadi kalau kita lagi tugas suami atau kita lagi berlibur, kita bisa lari baik di alam maupun di treadmill. Dan itu begitu saya kuliah, saya merasakan banget. Dan begitu saya menikah, suka lari, itu merasakan banget. Dan tiba-tiba saya cinta mati sama treadmill. Jadi sampai ada 2 treadmill di rumah, satu di bawah, satu di atas, karena saya suka banget lari di treadmill. Saya juga nggak ngerti ya kenapa. Dan kemarin waktu selama 2 tahun pandemi, saya tiap hari lari di treadmill. Tetap lari ya, walaupun di indoor, iya, walaupun di rumah. Dan saya senang, dan saya menciptakan treadmill itu sebagai di visualisasi saya. Aku lagi lari di CFD, aku pasang lagu, aku berdandannya juga seperti dandan lari di CFD dong. Saya nggak mau pakai daster, orang udah punya baju tetap stylish ya, jersinya banyak, saya tetap stylish, pakai rambut Lululemon, pakai gini, lari, pakai kacamata, pakai pokoknya bener-bener seperti sama suami saya, anak-anak gitu. Mau di mana? Ini kan lagi pandemi, aku mau lari di treadmill dong. Hah? Jadi bener-bener aku menciptakan itu, suasana itu. Jadi senang saya kalau ditanya, kok bisa sih lagi berjam-jam di treadmill? Ya habis kamu tidak visualisasikan apa yang di otak kamu ke dalam treadmill, kan bisa lihat TV, bisa juga denger lagu, bisa menghayal, oh ya gue lagi di treadmill, oh ini lagi di tanjakan, kan bisa seperti itu. Oke. Kak Sinta ini kan diketahui Kak Sinta ini juga dengar-dengar sedang persiapan nih ke suatu ajang namanya Super Bowl Run. Oh yes. Nah, alasan Kak Sinta memilih event tersebut apa dan bagaimana sih persiapan menuju ke situ? Saya pertama kali ikut Super Bowl rame-rame juga nih sama grup saya, karena di tanjakan ya. Oke, baik. Saya gini, nah kalau di tanjakan apa enaknya dong? Nih dia ikut juga. Tahun berapa itu waktu pertama kali? Tahun berapa ya yang waktu itu gitu ya? Nah itu suami saya tuh sebenarnya visinya bukan di lari, cuman dia oke lah, aku butuh istrinya yang berisik, gitu. Jadi ikutlah dia Super Bowl bersama saya. Itu dia, saya bilang gini, kamu kok yang 10 kilo, udah kamu ikut aja deh, yuk ikut aja. Itu saya bidangnya tuh betul-betul enak, beda aja, menurut saya beda. Jadi saya tuh ngerasa, cuman saya skip waktu yang tahun sebelum pandemi itu karena pas kebetulan bentrok acara. Jadi tapi tahun ini saya bilang, gue daftar, udah deh. Saya juga ngajak dia, kamu daftar aja deh, terserah mau 5 kilo, 10 kilo, daftar aja. Daftar yang mana nih Kak Sinta? Sejauh ini 10 sama 21, jadi dua-duanya saya lagi itu. Persiapannya seperti apa nih untuk 21 atau 10 kilometernya? Yang pasti larinya kalau saya di treadmill pasti incline. Oke. Karena kan banyak kan. Jadi walaupun 10 kilo pun sih latihannya juga tetap tiba-tiba, tapi ya pagi-pagi saya kena jadi kan kita bisa lari. Biasa latihan di pagi hari ya berarti? Pagi saya saya tipe orang yang latihan bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam. Jadi itu enaknya saya, karena saya jadi sistemnya saya gini, saya tipe orang, oh ya besok mesti latihan, tapi saya besok ada acara pagi, nggak bisa berarti nggak bisa latihan, baru saya acara aja dulu. Habis itu pulang ke rumah istirahat, baru saya latihan sesudah makan siang atau sesudah sore. Kalau misalnya kadang-kadang rutinitas saya dengan puasa Senin Kamis, saya sesudah maghrib, sesudah buka puasa saya lari. Latihannya ngapain aja sih Kak? Seperti biasa, strengthening sama kadang-kadang kalau misalnya kayak gini kan saya nggak ada sesudah maraton saya kadang-kadang suka juga dengan tidak adanya coach itu saya latihan 5 kilo aja gitu. Tapi sekarang saya lagi ada coach karena saya pengen punya sesuatu
Oke. Kak, ada target khusus nggak untuk Super Bowl Run ini? Pengen banget itu yang namanya apa, ngajakin para pemula ya. Oke. Maksudnya gini, teman-teman saya di grup itu juga ada yang bukan pelari tapi dia Profesional. jalan Oke. jalan sehat atau dia tapi jalannya fisik juga cukup kencang, Oke. jadi dia lagi belajar untuk berlari. Juga teman-teman lain yang mungkin aku pengen lari 5 kilo deh, itu aku pengen nge-grab dia. Saya tipe orang yang seneng kok kalau misalnya nemenin temen yang lari. Saya nggak mesti mikir, saya maraton, saya nggak mau lari pelan, saya nggak mau enggak, saya bukan begitu. Jadi kalau tiba-tiba ada temen yang WA, kamu ikut Super Bowl nggak, Mbak? Ikut. Aku pengen deh, tapi aku belum bisa nih lari 10 kilo, mau aku temenin gitu. Jadi aku temenin, tapi bener-bener aku temenin. Jadi Mbak, aku capek, kamu bilang, nggak usah. Jadi aku mensupport dia karena apa? Karena dulu saya diperlakukan hal yang sama dengan teman-teman yang sudah lari duluan. Jadi saya merasa bahwa aku sampai di sini karena teman-temanku mendukung, lingkungan mendukung. Kenapa aku enggak? Gitu. Jadi sekarang mungkin buat para pelari pemula atau yang pelarinya juga mau cari race, Super Bowl itu salah satu pilihan. Dan ditunggu-tunggu loh. Benar. Jadi karena sesuatu cepat habis. Jadi harus buru-buru. Jadi nyari panitia siapa nih? Gua minta grup gua masuk slot semua nih. 20 slot, kadang kita suka gitu loh. Berarti target Kak Sinta di Super Bowl Run ini lebih kepada memotivasi para pelari pemula ya? Iya, betul. Oke. Kak Sinta, mungkin terakhir pesan untuk para pelari pemula nih, dan juga untuk masyarakat khususnya ibu-ibu nih yang jarang berolahraga untuk ayo mulai olahraga lari. Buat teman-teman para ibu-ibu yang mungkin belum ada keinginan untuk berolahraga, sebenarnya olahraga bisa apa aja ya Mas ya, tapi karena saya kebetulan pelari, jadi memang di usia yang sudah tidak muda kita tidak bisa sembarangan untuk berlari, karena ada teknik-teknik yang akan harus kita pelajari dalam berlari. Saya sarankan untuk adanya coach, pelatih. Tapi kalau misalnya, pelatih kan mahal, itu ada yang namanya grup besar, kita bisa bayar tapi nggak terlalu mahal. Itu tuh bisa cari di tempat olahraga ya, di GBK atau di lain-lainnya itu ada. Karena apa? Tekniknya itu yang penting. Semua orang bisa lari, tapi tekniknya belum tentu benar. Jadi buat teman-teman yang seusia saya, kalau dia mau lari, mendadak kepingin jadi pelari, monggo, tapi tetap harus ada teknik larinya. Yang kedua, bicara dengan suami dan anak-anak. Apakah bisa minta waktu untuk berlatih? Apalagi kalau dia latihnya dengan teman-teman komunitas. Jadi itu kompromi. Kalau misalnya tidak bisa ada waktunya, bisa minta teman-teman yang itu untuk memberikan menu latihan di rumah, tapi yang simpel seperti itu. Dan lagi pula juga konsistensi itu penting. Konsisten dalam disiplin dalam berolahraga itu penting. Tidak hanya dalam berolahraga, dalam segala hal. Saya boleh banget, saya tipe orang yang konsisten. Jadi ada atau nggak ada race, saya pasti olahraga karena efeknya di badan saya luar biasa banget. Saya merasakan itu. Jadi kadang-kadang nggak ada capeknya sih, ya capek. Habis olahraga istirahat kita kan bisa. Kalau kita nggak ada kerjaan kita bisa istirahat. Kalau kita punya kegiatan ya kita lakukan, habis itu kita bisa istirahat. Jadi kita memanage waktunya juga lebih baik. Karena memang yang terpenting dari olahraga lari itu yang pertama adalah sehat ya. Karena dengan sehat dunia kamu pasti berwarna. Bener banget. Contohnya Kak Sinta nih terlihat awet muda ya. Saya tadi nggak nyangka loh kalau Kak Sinta usianya sudah 53 loh. Ada uang receh. Oke, Kak Sinta sebenarnya Leon masih pengen ngobrol banyak nih sama Kak Sinta, tapi udah di kode-kode nih dari tim produksi udah habis waktunya. Mungkin nanti Leon akan ngobrol lebih banyak lagi di luar jam ini. Terima kasih banget sudah menyempatkan hadir di Warta Kota. Sukses dan good luck buat Super Bowl-nya. Lain PB. Amin. Oke, dan untuk Sobat Warta Kota, tetap pantengin Warta Kota Live karena masih ada banyak sekali Six Stars yang akan kita datangkan di Warta Kota. Terima kasih dan salam sehat semuanya. Jangan lupa subscribe ya.